kadang-kadang startnya tuh nggak wah sampai gimana gitu. Kita pasti pikir kalau Tuhan pindahin itu pasti udah disiapin rumahnya, disiapin sesuatu yang wah gitu di tanah perjanjian. But most of the case kita lihat dari Abraham, Isaac, ya dari Israel pertama dipindah, it's not like that. Masuk dari kemah dulu gitu ya. And it actually happened to us. Welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Dan Fandi, hai. Nah hari ini topiknya apa nih Ko Fandi? Seru banget nih. Jadi ini tahun 2025, Covillo juga udah mencanangkan The Year of International Blessing. Jadi saya rasa dari Biskon memang perlu untuk sesuatu yang encourage kita benar-benar. Apakah mungkin gitu ya kita yang dari daerah, kita yang dari kota, bahkan kota besar di Indonesia, seringkali kan kita mainnya lokal aja gitu. Tapi kan Tuhan sendiri adalah Tuhan pencipta alam semesta ini dan Tuhan yang pastinya pengen membawa kita ke hal-hal yang internasional, hal yang belum pernah kita bayangkan. Ke bangsa-bangsa. Yes, ke Gak bangsa-bangsa. cuma bawa firman tapi bisnisnya juga bisa ke bangsa-bangsa. Yes. Nah narasumber hari ini kita tepat sekali karena sudah ada pengalaman ya. Boleh langsung kenalan deh. Silakan Ko. Oke, nama saya Stefan Tanaya. Secara title, sebetulnya dari family business, saya sebagai chairman dari Bon Cafe Group. Tapi untuk pembahasan hari ini juga, saya juga selaku sebagai CEO dari Sari Rasa International. Itu yang nanti kita mungkin akan bahas di area itu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk saya berdomisili di Singapura, saya joining ROIC Singapura. Saya terpanggil untuk AUG, membantu AUG yang mau lulus untuk bekerja sama dengan Petra University untuk membangun potensi-potensi dari the next generation leaders. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Kita kan sebenarnya udah beberapa episode lalu udah pernah mewawancara Bro Stefan sama Bro Andrew gitu ya. Nah, habis itu apa yang membawa Bro Stefan ke Singapura gitu kita juga sempat dengar, walaupun nanti bisa ceritakan singkat aja. Tapi begitu kita di Singapura, apa aja struggle yang dialami toh? Karena Tuhan meminta Bro Stefan tinggalin Bon Cafe di Singapura, nggak tahu harus kemana gitu atau nggak tahu harus doing apa. Correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi kita pengen tahu gitu dan itu entry levelnya gimana sih? Ini kayak Abraham ya, keluar betul. gitu doang udah keluar. Yes. Terus ngapain ke tanah perjanjian gitu ya. Terus habis itu ngapain gitu? Ya betul, seperti Abraham juga. Yep. Ya, Tuhan bicara ke Abraham, kamu akan masuk ke tanah perjanjian tanpa mengetahui jelas apa yang akan terjadi di sana. Itu terjadi dengan saya, dengan keluarga. Tapi pastinya Tuhan punya prioritas untuk pengajaran kepada kita selalu jelas. Yang pertama yang diinginkan adalah hubungan kita dengan Tuhan secara personal. We need to have our deep relationship with Him to understand His will. Number two, focus with your family. So di sana pastinya saya punya 3 anak dengan istri. Otomatis saya perlu waktu dengan segala kesibukan yang ada mungkin sebelum pada waktu saya pindah di Singapura. Tuhan minta saya fokus to the family. So I have more time with my wife, have more time with my kids, drop off mereka ke sekolah, pick them up from sekolah, and things like that. Berarti mereka udah pindah sekolah ya? Yes. Nomor 2 itu, nomor 3 baru kita bicara mengenai pekerjaan. Yep. Yang seperti mungkin saya sudah pernah sampaikan di episode sebelumnya bahwa Tuhan akhirnya memberikan berkat dengan segitu banyaknya pekerjaan. Tapi yang unik nanti saya akan ceritakan lebih dalam lagi mengenai how I get connected dengan founders family-nya Sari Rasa Group yang berumur 50 tahun ini untuk mereka to go international. Itu yang kita bicara mengenai marketplace. Dan yang terakhir pastinya ministry. That's why I explain. Tuhan pun juga akhirnya connect karena saya selaku advisory board dari Petra University, somehow it get connected to ROIC, and we can do something together. I think that prioritas itu nggak bisa diputar balik gitu ya. By the time we following that, any struggle, even though the struggle is real, tapi Tuhan akan beserta kita no matter what. So I think perhaps answering your questions on that one, di mana yes, being in Singapore, as long as we know our priority correctly and follow that through, itu bisa. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya. Bagi beberapa orang mungkin ketika berkarir di Singapura, mungkin is okay, nggak terlalu butuh yang
macam-macam gitu ya, pokoknya butuh paspor gitu dan kualifikasi sesuai requirement. Nah, tetapi berbisnis di Singapura, apa yang harus dilakukan pertama? Banyak stepnya ya. Yep. Kita bisa tahu Singapura is very much negara yang tersistem dengan rapi. Yep. Tapi Tuhan kadang-kadang startnya tuh nggak wah sampai gimana gitu. Kita pasti pikir kalau Tuhan pindahin itu pasti udah disiapin rumahnya, disiapin sesuatu yang wah gitu di tanah perjanjian. But most of the case kita lihat dari Abraham, Isaac, ya dari Israel pertama dipindah, it's not like that. Masuk dari kemah dulu gitu ya. And it actually happened to us. Jadi kita start good things. Akhirnya saya bisa bantu satu perusahaan di Singapura. I work as an employee di sana, bantu di F&B ya. Mereka punya food court, mereka punya cafe gitu. Saya oke Tuhan, kalau you want me to do this, I'll do it, gitu ya. Pertama langsung mikirnya langsung yang wah atau gimana, tapi you have to start from that, you start from that. Ya. Jadi akhirnya saya gabung dengan mereka untuk to survive. Bisnis F&B di Singapura, it's not easy. Banyak challenge. Ini waktu COVID berarti ya? Just when border open. Oh. Jadi amazingly adalah gini, mereka ini hire karena mereka struggle during COVID. Thinking that with my experience I can turn that around, which is of course I don't have that kind of capabilities. Tapi again, because I am under His will, so dalam Kairos time yang tepat, I can do it. Jadi pada waktu perubahan itu sebetulnya because there is a flow in, orang balik ke office. Sebelumnya mereka struggle because everybody work from home. Everybody back to office. Then the job landed to me. So I change it according to that. Apakah ada perubahan? Biasalah untuk optimize the operation atau ningkatin marketing and so on, atau using more lebih dengan sistem yang lebih baik, perubahan menu dengan menu engineering and so on, itu ada. Tapi sebetulnya that's not it. It's the time. I came in at the right time. I flipped the business and the business widely successful. And now they become my partner. Karena mereka very happy with what I'm doing. Ini mungkin langsung saya lanjut aja ya. Along the way, pada waktu saya di Singapura itu, founders family dari Sari Rasa Group. Sari Rasa Group itu yang punya brand sate khas Senayan. Dia punya 70 outlet di Jakarta. I think 2 di Surabaya. Ya, di Pakuan Mall sama di TP. Dan berapa di Bali, ada 5 di Bali. They approach me karena mereka mau go international, expand ke Singapura. Dia tahu susahnya di Singapura bagaimana. I said ke mereka, don't do it without a local partner. I suggest it. Saya connect dong dengan who I work with, dengan mereka, cocok mereka. Divine connection. Cocok. Setelah itu karena dengan segala rintangan yang perlu dihadapin, with all the compliance, izin-izin di Singapura, you need someone an expert. Jadi Tuhan siapin itu. Saya kira that will be a good beginning for me to do so, untuk bawa Indonesian brand keluar gitu ya. Satu yang unik terjadi, pada waktu bulan April tahun lalu, Oma ulang tahun umur 90. Itu ingin dirayakan di Netherlands. Kita pergi as a family. Bersama dengan keluarga ber-32 kita berangkat gitu. Wah, padat sekali nih acara di sana. Dan I said to Benny, the CEO of Sari Rasa Group, saya bilang, Ben, actually I'm going to Netherlands. Dia itu punya rencana begini, Stefan. Untuk Sari Rasa berkembang itu kita perlu 3 windows. Windows of International itu adalah Bali. Windows of Asia adalah Singapura. And Windows of Europe is Netherlands. Karena kita ada story ya, spice route and all that antara Belanda dengan Indonesia and so on gitu ya. Saya say, that means you have Sari Rasa Europe. Kita udah establish di sana. Baru mau jalan. I want you to see my partners. I'm like, Then I check the itinerary. My sister have amazing itinerary selama di sana gitu. I call my sister. Bisa nggak
have 2 hours. Cuma ngopi ya. Pada waktu kita di Amsterdam. Kabur ini. Kabur bentar ya gitu. Oke, ada waktu luang, so I went out and meet this amazing partnernya dia, orang Indonesia yang born di Netherlands, namanya Felix. So I met with Felix, somehow we connected very well, over coffee gitu. Dan dia bilang, Stefan, how about we continue this conversation back in Jakarta? Oke. Udah. A month later, Felix terbang ke Jakarta, I fly dari Singapura ke Jakarta, ketemu Benny, and I bring over my the Singaporean partner. To see the alignment. Kayak mestinya dapat nggak nih kalau digabungin sama-sama gitu. Ternyata we spent 3 days together. It was so well. Dan ujung-ujungnya, actually Benny talked to me. Stefan, Felix came to me dan bilang, if there's no Stefan there, I don't think I'll be able to do so. I think Stefan will be a valuable part of the team. Again, I don't say anything. Dan waktu Benny bilang gitu, I remember di Amsal kan. I cannot say what I did before. I cannot boast whatever the last achievement I did di Bon Cafe and so on. Karena we haven't been expand internationally. I don't even know how. Ya kan? Humbly, definitely I cannot. Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan selalu pilih orang yang nggak bisa kan? Gideon bilang Tuhan nggak bisa. Karena kamu nggak bisa, that's why I will make it you able. Without me, you cannot. With me, you can. So, konfirmasi gitu. Tuhan, akhirnya Benny bilang, Stefan, I want to invite you to become my partner. And the one that will in charge for international. So I'm like, wow, for me that's a blessing. It's very kind of him to do so. That needs a lot of trust. And I won't take trust easily. Itu benar-benar adalah favor. For me, again, I know how Ben is very kind person. Tapi Tuhan yang litik hatinya. To give that to me. Jadi basically, to cut the story short, akhirnya now I'm in charge for international. Including Bali. Bali dimasukin international because it's Windows of International. So we're going to, kita lakukan beberapa perubahan di outlet di Bali untuk international audience. And we're going to open pertengahan tahun ini di Netherlands bersama dengan Felix. And hoping very soon in Singapore. Sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Seperti itu. Nah, kita berhenti sampai sini. Saya ingin gini, pemikiran saya adalah seperti ini. Gimana caranya Abram itu tahu-tahu ada seorang pribadi yang namanya Allah, Yahweh, yang memperlihatkan diri kepada Abram dan pada waktu itu langsung mengajak Abraham untuk keluar dari satu zona nyaman. Bagaimanapun memang ada satu gap di sini ya, bahwa ada seseorang yang namanya Nuh. Kita tahu yang kasus banjir itu Tuhan menyelamatkan Nuh dan beserta dengan keluarganya dan Tuhan bergaul erat dengan Nuh ini. Tapi setelah itu seakan-akan ada satu gap, Tuhan tidak ngomong apapun lagi dan itu lewat generasi demi generasi. Dan pada saat itu akhirnya ada seorang yang namanya Abram ini Tuhan tunjukkan sesuatu. Dan kenapa Abram mau ikut? Nah, kita harus lihat konteksnya dulu bahwa zaman dulu sampai sekarang pun ya, dewa-dewa di dunia ini tidak ada yang gratis. Mereka akan menawarkan, aku akan memberkati engkau asal begini, asal begitu. Aku akan tidak akan menghukum engkau asal ada sesajen, asal ada satu suapan gitu ya, asal ada satu persembahan.
Abraham pada waktu itu kita bisa mengerti kenapa Abraham mau ikut dengan perintah Tuhan adalah karena Tuhan datang, Tuhan tidak minta apa-apa. Tuhan hanya berkata bahwa aku akan menjadikan engkau sebagai berkat. Dan itu yang membuat kita harusnya sadar bahwa Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang tidak minta apapun syarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya, Tuhan mencintai kita apa adanya, Tuhan mau memberkati kita apa adanya. Dan ketika Tuhan mau memberkati kita apa adanya, kita akan tulus, kita akan dengan segenap hati ikut sama Tuhan karena bukan adanya paksaan, ancaman, atau hukuman dan sebagainya. Itu yang harusnya menyebabkan kita, kalau Tuhan mau arahkan kita ke satu area yang benar-benar kita tidak kuasai tapi sepanjang itu semua ada dalam kehendak Tuhan, harusnya kita mau nurut apa kehendak Tuhan. Bagaimana dengan masing-masing dari kita? Apakah Tuhan sekarang sedang mengoyak zona nyaman kita untuk supaya kita Tuhan arahkan kita pada sesuatu hal yang lebih mulia lagi? Kalau misalnya memang itu kehendak Tuhan, kenapa kita tidak mau nurut? Kiranya Tuhan memberkati. Bener bawa dari local to international. Ya. Ya, kira-kira ada pesan apa bagi teman-teman yang mau itu Go international. Betul. Misalnya ya mungkin dia punya satu toko tentang apakah tentang F&B, apa tentang sesuatu yang lain gitu ya. Itu ketika apakah itu di Singapura or Hong Kong or Malaysia or Bangkok maybe gitu, untuk apa saja yang kira-kira perlu disiapin? I think Indonesia is amazing country ya. Kita punya so many resources. Even when we discuss about Indonesian cuisine ya, apa yang sate Senayan actually have, itu kita punya kekayaan tidak hanya dari kita punya spices, kita punya bumbu, tapi kekayaan atas culture juga. Itu yang kita mau tonjolin keluar. Gitu ya. I think as a country we have a lot of things yang Tuhan udah bless from the land. Other than that resources, pasti Tuhan, dan saya percaya what Ko Philip always said gitu ya. I see how ROSC sama GMS expand globally, reaching so many people, both Indonesian and the local. Itu visi yang Tuhan berikan kepada Ko Philip. It's actually visi yang kita perlu bawa sebagai jemaat juga. I think there's a link from our pastor to us. Yang penting dari kita jangan ngerasa kecil hati gitu. Who are we to go globally? No, we are an amazing country. We have a lot of resources. We have amazing people. Hospitality, orang-orang kita kalau bisa dibilang, aduh kalau saya ke gereja sana tuh rasanya adem gitu kalau ketemu di CG gitu ya. So for me that is the biggest assets. Jadi I think pesan saya sih mungkin it's not gonna be easy. Who said it's going to be easy? Tuhan nggak pernah janji bakal gampang kan? Cuma Tuhan bakal bilang, the yoke that I give to you itu good for you. And make sure I am there with you. As long as I'm there with you, as long as you do my will, I'll make you able. Jadi, I think jangan cepat menyerah. Apalagi masuk ke negara orang itu pasti susah. Pasti banyak challenge. Tapi if you are called to do so, just obey and do it. Yang disiapin kita hati dulu kok ya. Hati dulu. Disiapin. Oke. Nah, setelah hati apa yang perlu disiapin? Oke, secara teknisnya nih ya sekarang ya. Nah, betul. Pasti I'm glad Tuhan choose Singapore as my promised land. Karena mereka punya sistem sangat-sangat sudah tertata rapi. Jadi untuk ke sana itu setelah kita udah mempunyai tekad untuk ke sana, pastinya banyak yang perlu kita laluin gitu ya. Untuk orang langsung berbisnis di Singapura nggak mudah. Karena perlu ada certain investment yang mesti masuk. Ada requirements-nya. Untuk buka company sendiri sih mudah, karena mereka semua online. Tapi pertanggung jawabnya setelah itu yang panjang. Jadi sebelum pembukaan company, you have to think it through.
bisnis yang dimasukin, izin-izinnya, habis itu orang yang akan membantu, and so on. Ini depending on the business itself, tapi even F&B bisa dibilang one of the toughest, karena ada kuota. Kuota lokal, kuota expat, and itu banyak sekali aturannya. Nah, makanya kenapa saya tadi bilang sama saya rasa, if you want to come in, saya rasa kamu bisa sendiri, maybe, but I don't think it will be sustainable. You have to be together with the local partners to do so. Karena dengan adanya pengertian dari local partner mengenai Singaporean law, it will be easier. Sama, kita mau masuk pergi ke Netherlands, I talk to the law firm to work with, I talk with the global law firms untuk dealing with the Dutch lawyer. Untuk apa itu requirements-nya di Benelux? Di Netherlands sama even di Belgium sama Luxembourg is different. Beda lagi. Hal-hal demikian kita mesti ketahui dulu. Jadi we have to start from the legal dulu. Kita mengenai legal, baru kita bicara mengenai financial and the people. Right? Jadi to understand the law, then you understand bahwa kita masuk ini kan harus ada calculated risk-nya dong. Nggak bisa asal aja masuk tanpa ada proyeksi segala macam. Tuhan memberikan wisdom untuk kita to be very careful, kalkulatif juga in term of masuk itu memang kita punya iman. Tadi kita bicara hati dulu kan. Yes, iman kamu pegang dulu. Tapi bukan ngawur masuknya. You have to understand there is a finance there. Yang perlu kita kalkulasi, kita perlu proyeksikan. Walaupun semuanya kita nanti akhirnya serahkan kepada Tuhan gitu ya gimana. Tapi itu yang perlu dilakukan. Setelah itu, how to build a team. You have to work with the local. Tuhan selalu bilang, kita ini kalau panggilannya memang keluar, kita ini jembatan. Maaf, jangan cuma maunya yang muda dong. Kok muda, udah dealingnya sama orang Indonesia aja deh. Nothing wrong with that. Tapi kan Tuhan placing you to become an impact to the local community. Apa sih arti bisnis at the end? You want to bring a positive impact to your local community. No other things. That's what apa yang Tuhan inginkan pada waktu sebelum dia ke surga kan dia bilang itu kan. Pemuritan kan. This is what we do in the marketplace. I see, yes. Okay, great. If udah sih kok, aku kayaknya udah. Kayaknya kalau pertanyaan teknis-teknis gini kayaknya bakal panjang sih kalau misalnya diceritakan. Cuman saya kayak merasa terberkati banget sih dari actually to be honest saya terberkati itu sama dari hatinya Ko Stefan sih actually. Karena itu yang bener kerasa banget karena banyak sekali pebisnis itu ya of course semua bisnis pasti profit ya. Kalau enggak kan bukan yayasan gitu kan ya, pasti harus ada profit. Cuman bagaimana seorang anak Tuhan menjalankan sebuah bisnis, bagaimana melibatkan Tuhan dalam sebuah bisnis, bagaimana mimpi, nubuatan, peran pastor dan leader, itu semuanya tuh kayak di blender, di juice, jadi satu di kehidupan anak Tuhan dan Tuhan benar-benar pakai Ko Stefan ini sampai internasional. Itu yang buat saya bersyukur ini jemaat GMS gitu kok. Ya thank you so much sih Ko Stefan. Dari Ivana itu aja sih kok. Ya, kita sangat-sangat bersyukur apalagi beliau ini jadi display gitu ya, salah satu display untuk internasional juga. Dan kita rindu setiap jemaat yang mendengarkan hari ini juga berani bermimpi ya. Ada Ko Stefan yang lain gitu ya. Ada cewek-cewek juga gitu. Mau ngomong C. Stefan kok aneh gitu ya. Tapi ya you get my C. Stefani bener. Ada kita percaya bahwa saya percaya Tuhan nggak pingin cuma satu Stefan gitu ya. Kalau bisa mau 10.000, 1.000.000 sebanyak-banyak mungkin gitu. Karena kita seperti yang Ko Stefan bilang gitu. Kita kemana-mana dalam bisnis itu kita juga bawa visi Tuhan. Apa yang menjadi visi gereja itu kita akan bawa kemanapun Tuhan kita utus. Berani kok ya, karena sudah diurapin ya, kita bawa hati, kita persiapkan segala sesuatunya. Saya percaya Tuhan bisa pakai kita itu dimanapun, bahkan internasional. Amin. Amin. Ya, sekarang minta tolong Bro Stefan doain teman-teman yang punya mimpi dan mau mewujudkannya gitu. Nah, itu tolong bisa didoakan. Oke. Ya Bapa, kami ucapkan syukur ya Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada Yusuf akhir zaman ya Bapa. Kami yang mempunyai panggilan sebagai Yusuf di marketplace memerlukan wisdom, hikmat
dan kekuatan yang hanya daripada Engkau ya Bapa. Kami sendiri tidak mampu untuk melakukannya, kami tidak tahu apa yang ada di depan, tapi kami tahu dan yakin apabila Engkau yang menyuruh kami, Engkau ada di sana buat kami. Engkau berserta kami ya Bapa. You are our Emmanuel. Engkau selalu berserta kami dan bersama Engkau. All things are possible ya Lord. Because of you alone yang sangat mengasihi kami dan kesetiaan Engkau ya Bapa. Engkau terus memberikan kepada kami dan kepada anak-anak Engkau yang Engkau utus ya Bapa untuk go international. Kami yakin dan percaya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau telah memberikan hati seorang hamba untuk selalu taat atas perintah-perintah daripada Engkau. Walaupun dengan segala badai topan yang ada, kami yakin mereka bisa melalui itu bersama dengan Engkau. Bapa, berikanlah damai sejahtera-Mu kepada mereka. Dan berikan penghiburan-Mu pada waktu mereka lagi down. Dan yakin dan percaya bahwa gunung yang mereka perlu daki, ataupun laut yang perlu mereka seberangin, topan yang perlu mereka hadapin, itu semua Engkau sudah tahu. Dan Engkau telah menempatkan mereka di mana mereka bisa berkiprah dan menjadi saksi bagi komunitas di sekitar mereka. Terima kasih ya Bapa atas pernyataan Engkau, terima kasih atas pernyataan Engkau kepada kami, dan terima kasih atas hari ini kami bisa sharing bersama supaya nama Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh, thank you Bro Stefan. Thank you atas so much. waktunya. Diimpor dari Singapura. Memang keren Marketplace Wisdom ya. Yes. Oke, so stay tune buat setiap episode yang berikutnya yang kami percaya pasti akan memberkati Anda juga. Yes, pastinya juga akan ada tema-tema tentang international blessing yang lain. Yes. Gitu. Oke. See you next episode. Bye. Bye-bye. God bless.